Mungkin tanggung jawab adalah tugas kita semua, tapi ada loh orang-orang yang terlahir khusus dengan bakat ini. Yuk kita kenalan sama si responsibility. Jadi seperti namanya ya, responsibility ini core strength-nya adalah menuntaskan tugas. Jadi dia adalah seorang pribadi yang bertanggung jawab atas apa yang mereka sanggupi untuk mereka lakukan. Kalau bilang mampu ya mampu, nggak mampu ya nggak mampu. Dan mereka ini adalah pribadi yang berkomitmen untuk menjaga nilai kesetiaan, nilai kejujuran gitu. Sangat-sangat bisa diandalkan ya, dan juga selalu bekerja dengan tuntas. Wah, ini istimewa ya, dan setiap dari kita butuh, tapi memang ada orang yang terlahir dengan bakat istimewa ini. Si responsibility ini punya kebutuhan, yaitu butuh dipercaya bahwa dia itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terus juga punya tantangan sih si responsibility ini, karena ya ketika diminta seseorang untuk membantu sesuatu ya, melakukan sesuatu ya, jika diberi tugas, biasanya si responsibility ini susah untuk menolak, susah untuk bilang enggak gitu. Jadi mungkin sebutannya yes man. Nah, tapi cara berkembangnya nih, cara untuk si responsibility ini bisa berkembang, ya bisa untuk mengidentifikasi tugas-tugas apa yang sebenarnya memang impactful gitu untuk diri kamu. Nah, ini jadinya perlu nih untuk kamu menyusun prioritas kembali. Dan ini akan berlanjut pada tips selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan skill yes management ya, mungkin namanya gitu ya, yes management. Karena misalnya nih ketika diminta tolong oleh seseorang nih, coba lihat kalender dulu, lihat to do list kamu gitu, coba waktunya masih ada atau enggak. Jadi sebelum bilang yes, bisa lihat dulu, di-yesin dulu gitu, baru dilihat dulu nih apakah memang energi dan waktunya cukup, baru dibilang yes gitu. Karena ya jangan dibilang yes semua, nanti ya tiba-tiba berada di mungkin di satu waktu yang sama, malah akhirnya nggak maksimal nih untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu juga ini nih mungkin yang penting, berani untuk berkata tidak gitu. Berkata tidak bukan berarti kamu egois, tapi ya coba mungkin ya coba kasih alasan kenapa kamu mungkin tidak bisa bilang iya ketika diminta tugas. Misalnya karena waktunya bertabrakan, atau sedang mengerjakan hal lain, atau ya memang ingin, mungkin sedang ada prioritas yang lain, seperti itu. Bisa jadi untuk membangun latihan untuk bernegosiasi, yang membangun ruang kompromi ketika berkata tidak ini, mungkin menawarkan waktu yang lain atau menawarkan bantuan yang lain gitu. Terus nih mungkin tips tambahan lainnya adalah perlu juga loh untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Karena kalau semua dari orang lain di-yesin, kapan dong waktunya buat diri sendiri? Jadi jangan lupakan diri kamu, karena ya yourself is a priority. Terus terkait potensi kekuatan nih yang bisa muncul dari si responsibility. Jadi misalnya kamu punya responsibility, kamu punya ideation, kamu punya fokus. Terus bisa jadi nih potensi kekuatan yang muncul ada di aktivitas karena banyak ide ya, animating. Coba animating ini ya membuat gambar yang tidak bergerak jadi bergerak. Lalu di aktivitas-aktivitas kreatif membuat ideating, aktivitas-aktivitas yang mengide gitu, yang ini akan mengantarkan kamu mempunyai tipe kekuatan atau personal branding creator, content creator misalnya. Terus misalnya kamu punya bakat responsibility, kamu punya bakat relator, kamu punya bakat communication. Nah, ini kayak cocok-cocok banget nih di tipe kekuatan yang misalnya nih relating,
berhubungan ya dengan orang lain, aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, juga aktivitas menjadi perwakilan dari suatu organisasi ya, representing. Nah, ini akan membawa kamu mempunyai tipe kekuatan ambasador organisasi, perwakilan organisasi gitu ya. Terus kamu misalnya punya bakat responsibility, kamu punya bakat strategik, kamu punya bakat fokus. Nah, ini bisa jadi kamu punya tipe kekuatan di delivering. Delivering ini lebih ke aktivitas mengantarkan ya sesuatu ya ke tujuan yang dituju. Terus juga punya mungkin punya kekuatan punya potensi kekuatan di aktivitas distributing ya, mendistribusikan sesuatu, yang mana tipe kekuatannya adalah distributor. Nah, terus apa kabar nih untuk yang responsibility-nya lemah? Bukan berarti ya kamu itu orang yang nggak bisa diajak berkomitmen gitu, bukannya nggak bisa komitmen untuk menyelesaikan tugas gitu dengan baik, tapi kamu mungkin lebih asertif dan lebih proaktif mengatakan iya atau tidak. Misalnya ketika diminta bantuan, kamu mudah gitu untuk mengatakan iya ya dengan cara-cara tertentu. Terus kamu juga mungkin juga lebih proaktif mengatakan tidak gitu misalnya ya gitu ya. Terus juga biasanya sih cenderung memilih prioritas urusan sendiri gitu, personal, bukan yang mungkin datang dari orang lain gitu. Nah, bisa jadi juga kondisinya adalah ketika mengerjakan sesuatu nih dari orang lain akan mudah terabaikan ketika muncul gagasan sendiri, atau ketika ada ketertarikan lain terdistract nih dengan yang lain. Nah, mungkin yang kamu rasakan seperti itu. Nah, jadi cara mengantisipasinya adalah sebelum mengerjakan proyek atau tugas bisa jadi bikin strategi dulu. Bikin workflow, jadi bisa yang butuh dilakukan ya untuk mencapai tujuan itu terdokumentasi, bisa dilihat nih untuk direview kembali lagi ada di step mana nih gitu. Jadi ini akan membantu kamu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Terus juga bisa jadi mencari motivasi eksternal sih ketika menyelesaikan tugas, misalnya kayak bikin reward nih ketika selesai menyelesaikan tugas ini, aku mau beli boba atau aku mau makan enak setelah tugas ini selesai. Nah, ini bisa jadi membantu kamu untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Self reward lah. Nah, jadi kita tahu kan kalau si responsibility ini banyak terkait dengan aktivitas-aktivitas yang kita tanggung jawab terhadap target gitu ya. Nah, ini bisa jadi ya ada di peran-peran sales, terus ada peran-peran di manajer, terus juga di peran-peran keuangan, quality control, keamanan juga, karena ya ini ya memang memegang tanggung jawab yang besar gitu. Nah, jadi kalau kamu punya bakat responsibility ini, kamu bisa menantang diri dengan mencari aktivitas-aktivitas yang terkait dengan tanggung jawab, bagaimana kamu bisa perform dengan menunjukkan bahwa aku bisa loh menyelesaikan sesuatu dengan baik, seperti itu. Ini adalah sesuatu yang rewarding buat kamu. Seperti itu. Jadi semangat ya buat yang punya bakat responsibility.